Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh, there's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. There's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about
Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita dalam Matius 15 ayat 1-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Dalam pembacaan kita pagi ini, Matius masih terus membangun narasi tentang hati yang baik adalah hati yang menerima Tuhan sebagai pemerintah di dalam hidup mereka dan juga menerima Injil Kerajaan Allah. Saudaraku, pembacaan kita pagi hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berurusan dengan orang-orang Farisi yang menentang murid-murid Yesus karena mereka tidak mengikuti ritual ibadah agamawi orang Yahudi seperti saudara mencuci tangan sebelum makan, juga soal batas-batas hari Sabat, dan juga tentu kalau murid-murid Tuhan Yesus bergaul dengan orang berdosa yang dianggap mereka itu adalah najis. Jadi intisari dari pembacaan kita sebenarnya terdapat dalam ayatnya yang ke-11. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi Yesus sedang menekankan konsep dan ide kita ini sebagai orang percaya itu adalah inside out dan bukan, saudaraku, outside in. Nah, kalau saudara memperhatikan narasi Matius, sekali lagi, Matius sedang menekankan realita hati dari orang yang menerima kerajaan Allah dalam kehidupannya. Bahwa hatilah lebih penting daripada sekedar hal-hal yang ada di luar. Coba saudara pertimbangkan bahwa kalau kita melihat cerita ini, orang Farisi itu protes pada Yesus karena murid-muridnya melanggar tradisi. Jadi Yesus diperhadapkan dengan masalah bahwa murid-murid Yesus melanggar tradisi. Tapi coba lihat reaksi Yesus waktu membalas. Yesus berkata begini, "Kalau murid-muridku melanggar tradisi, kamu melanggar firman Allah dengan tradisimu." Bisa bayangkan. Yesus kemudian memberitahukan pada mereka bahwa tradisi mereka itu bukanlah yang terutama. Yang terutama seharusnya adalah firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan dan kehendak Tuhan tidak bisa dikurung dalam tradisi. Mereka itu harus diaplikasikan. Mereka itu harus menyentuh atau firman Allah itu harus menyentuh hati manusia terlebih dahulu. Ya. Ada banyak orang yang melakukan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan agamawi mereka, tapi hati mereka tidak mengalami perubahan. Dan inilah yang menjadi serangan yang Yesus pakai untuk menyerang orang Farisi bahwa hati kamu itu nggak benar. Kamu hanya mementingkan hal yang lahiriah,
bukan hal yang batinia. Kamu suka praktek-praktek agamawi, tapi kamu tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, sudah pasti pernah mendengar pernyataan ini. The heart of the problem is the problem of the heart. Artinya adalah inti dari permasalahan adalah masalah hati. Masalah hati yang benar inilah yang menjadi perhatian daripada Tuhan Yesus. Dibandingkan dengan tradisi agamawi yang sangat menekankan pada ritual lahiriah dan bersemangat untuk pujian manusia belaka. Ya, semangat Yudaisme Farisi dalam menjalankan tradisi, saudara, tanpa sadar telah mengganti hati yang tulus. Sehingga seringkali tradisi kita menjadi penghalang untuk Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan ini. Yesus bahkan berkata bahwa sangat mungkin orang memuliakan Tuhan dengan bibir dan mulutnya, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Bisa dilihat gak sekarang bahwa sebenarnya memang masalah hati itu menentukan penyembahan. Masalah hati menentukan hubungan dengan Tuhan. Masalah hati menentukan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Bukan soal ritual, bukan soal yang lain. Maka benar, mari kita jangan terjebak kepada tradisi-tradisi agamawi yang menghalangi Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mulailah dari dalam hati yang bersih. Dari situlah terpancar hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat. Tergantung hati saudara, itu yang menentukan. Biar hati kita terus diterangi oleh firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, bukan? Orang bisa menyembah Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Inilah yang merupakan masalah yang terjadi dengan orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang pada waktu itu menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias dalam kehidupan mereka. Masalahnya sekali lagi, mereka berupaya menerapkan outside in, bukan inside out. Tuhan mau selalu memulai dari pusat manusia, yaitu hatinya. Dari situlah bahwa dia ingin menguasai seluruh kehidupan kita. Saudaraku, jaga hati saudara. Itu penting sekali. Karena dari situ terpancar kehidupan. Saya ingin mengutip Amsal 4 ayat 20 yang katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Seringkali kami membangun kebiasaan-kebiasaan lahiriah lebih penting daripada hati yang mengasihi Engkau, hati yang tersambung kepadamu, hati yang tulus dan menyembah Engkau. Seringkali kami melakukan semua praktek ritual kami hanya untuk dinilai manusia, hanya untuk dipuji manusia. Bantu kami semua yang mendengarkan Morning Devotion ini, biar kami semua memiliki hati yang bersih. Amen. Dan kami memulai dari hati kami. Kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Bantu kami untuk menjadi orang yang mentaati firman-Mu lebih daripada apapun. Tolong kami Tuhan. Bersihkan hati kami. Engkau telah berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kami mau supaya terus memandang Engkau, pekerjaan-Mu, dan apapun yang Engkau lakukan di tengah-tengah kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memasuki hari yang baru dengan hati yang bersih dan tulus yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.